Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama as-sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibil karim Nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin keluarga besar mempelai yang Allah rahmati dan Allah muliakan, yang berbahagia Mas Yura dan Mbak Moza. Izin to the point, amanahnya nasihat pernikahan disampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hadirin sekalian, Mas Yura dan Mbak Moza, coba perhatikan, lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ternyata pernikahan itu bukan kalian berdua saja. Pernikahan itu ada orang-orang penting di sekitar kita. Makanya Allah menyampaikan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Pernikahan itu menyatukan dua keluarga. Menyatukan dua keluarga besar. Pernikahan itu menyatukan kamu dan aku menjadi kita. Pernikahan itu bukan hanya berdua, tapi menyatukan keluarga besar. Makanya setelah nikah tidak ada tuh istilah tuh bapak kamu, ibu kamu, adik kamu, nanti dirubah itu ibu kita, ayah kita, adik kita. Ini yang pertama. Yang kedua, pernikahan itu seperti kita melihat gunung. Melihat gunung dari jauh nampaknya indah. Tapi kalau kita tapaki semakin mendekat, ternyata di gunung itu ada jalan yang licin. Bahkan boleh jadi ada jalan yang curam, ada rintangan. Terus Mas Yura dan Mbak Moza bisa melalui itu dengan syarat apa? Jaga kebersamaan. Yura dan Moza bisa melalui gunung yang kelihatan indah tapi ternyata di dalamnya banyak halangan rintangan dengan syarat jaga kebersamaannya. Kapan bisa menjaga kebersamaan? Apa modal agar bisa tetap bersama? Adalah harus menerima kekurangan masing-masing. Yura diciptakan oleh Allah dengan segala kekurangannya. Begitu juga Moza. Setiap kita juga sama ada kekurangan. Dan berkaitan dengan itu, Yura juga Allah berikan kelebihan. Begitu juga Moza, Allah berikan kelebihan di sisi lainnya. Kenapa banyak keluarga yang gagal? Karena mereka mementingkan ego, lebih memilih menginginkan kelebihannya, lebih memilih menginginkan kelebihan-kelebihannya, padahal setiap kita diciptakan dengan segala kekurangannya. Coba perhatikan, di antara kita ada para sepuh, ada yang usia pernikahannya sudah 20 tahun, mungkin sudah ada 30 tahun, 40 tahun. Kenapa mereka bisa kekal abadi lama masa pernikahannya? Karena mereka, apakah lamanya mereka tidak ada kekurangan? Tentu tidak. Setiap kita ada kekurangannya. Yang dijaga adalah saling menerima kekurangan-kekurangan. Mas Yura menerima kekurangan Mbak Moza, begitu pula sebaliknya. Ini agar terjaga
tadi bakalan kita ketika masa usia pernikahan ini terjalin lama, maka jaga kebersamaan dengan syarat modalnya menerima segala kekurangan pasangannya masing-masing. Yang ketiga, lapangkan hati untuk membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Siapa di antara kita yang gak punya salah? Setiap kita punya salah. Mas Yura, Mbak Moza juga sama, akan ada kesalahan. Ketika salah satu di antara kita pasangan ini ada yang salah, buka hati kita selapang-lapangnya untuk memaafkan pasangan kita. Karena setiap kita punya salah. Kalau kata Nabi, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam itu punya salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik yang punya salah itu dia yang memperbaiki diri. Yura belajar latih memaafkan. Begitu juga Moza, saling memaafkan. Dalam perjalanannya akan ada kesalahan. Kesalahan itu boleh jadi berulang, dan maaf kita harus lebih berulang. Lapangkan hati kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, jangan lupakan bilang terima kasih. Yura melihat istri memberikan kebaikan, memberikan pelayanan, jangan pelit untuk bilang terima kasih. Bagian dari penghargaan kepada pasangan kita. Begitu juga Moza, punya suami, menafkahi, dan lain sebagainya, jangan pelit untuk mengucapkan terima kasih. Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur juga dengan suami dan istri sebagai pasangan kita. Kemudian terakhir, jaga lisan. Jaga lisan. Ada banyak suami yang merasa terhinakan karena ucapan istrinya. Begitu juga martabat istri sampai terkoyak karena perkataan suaminya. Maka jaga lisan kita. Rasul menyampaikan, fal yakul khairan awil yasmut, bicara yang baik. Kalau gak bisa bicara baik, lebih baik diam. Kalaulah nanti dalam perjalanan pernikahan ini, dalam bahtera rumah tangga, ada kalanya terjadi percekcokan atau marah, jangan kita malah ngebanyakin bicara. Khawatir ketika marah malah terucap kata yang lebih menyakitkan untuk pasangan kita. Kata Nabi, falyakul khairan awil yasmut. Kalau gak bisa bicara baik, lebih baik diam. Bicaralah yang baik, silahkan yang baik bicara. Ketika gak bisa, diam itu lebih baik. Dan ini amanah terakhir, nasihat terakhir untuk Yura dan Moza. Pernikahan tidak akan mendapatkan keberkahan tanpa ridho orang tua. Yura punya orang tua dan sekarang bertambah orang tuanya. Begitu juga Moza. Minta ridhonya, minta ridho dari kedua orang tua. Meskipun kalian sudah nikah, saat ini sudah menikah, menjadi keluarga sendiri, tapi tetap orang tua ya orang tua. Melalui peran mereka lah Ananda, Yura dan Moza hingga bisa sampai seperti ini. Muliakan mereka. Jangan lupakan komunikasi. Jangan lupakan sapa. Jangan lupakan silaturahim. Ketika bertemu minta doanya. Mah, Pah, Ayah, Bunda, doakan saya. Doakan kami. Doakan kami. Kenapa? Karena ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Maka kalau kita ingin diberkahi perjalanan hidup kita, rumah tangga kita, jangan lupakan minta doanya, minta ridho
dari kedua orang tua kita. Demikian barangkali yang disebut sampaikan nasihat singkat ini, pesan bagi saya yang cukup lama menikah juga bagi pasangan baru untuk kita semuanya, terkhusus untuk ananda yang mau bernikah akad ini, mudah-mudahan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Belum lama ini kita sama-sama menyaksikan hamba-Mu telah mengikatkan ikatan yang agung, mitsaqan ghalidha. Ya Allah, berikanlah kelapangan hatinya untuk mudah menerima segala kekurangan pasangannya. Ya Allah, berikan kelapangan hatinya untuk mudah memberikan maaf terhadap pasangannya. Ya Allah, berikan kelapangan hati ananda yang baru saja melangsungkan akad nikah ini, lisannya dimudahkan untuk bersyukur, berterima kasih atas pasangannya masing-masing. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah, lahirkanlah dari pasangan ini anak putra putri yang soleh dan solihah, yang cerdas, yang sehat, yang berbakti kepada orang tuanya, juga bermanfaat bagi umat dan agamanya. Ya Allah, ikatkan pernikahan mereka dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Satukan kebersamaan mereka hingga akhir hayat, dan mudah-mudahan dihimpun dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keinginannya adalah berkeluarga bersama-sama hingga akhir hayat, maka satukan mereka di surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.